Polemik tes wawasan kebangsaan atau TWK KPK akan mencapai titik akhirnya. Sebanyak 56 pegawai KPK yang tak lolos TWK akan diberhentikan per 30 September 2021 ini. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo menawari 56 pegawai ini untuk menjadi ASN Polri dengan pengakuan sudah mendapat persetujuan dari Presiden Joko Widodo. Dan kami sudah terhubung dengan koresponden CNN Indonesia, Maria Sarjana di Gedung KPK Jakarta. Halo, selamat siang Maria. Apakah sudah ada informasi ke 56 pegawai ini bersedia menjadi ASN Polri? Dan kalau kita tahu juga Ketua KPK Firly Bahuri ini masih akan menjabat sebagai Ketua KPK hingga November mendatang. Apakah ini akan ada polemik atau bagaimana? Ya, selamat pagi. Bram, nampaknya memang polemik dari pegawai KPK yang tidak lolos tes wawasan kebangsaan ini masih bergulir hingga saat ini. Kalau tadi Anda menyebutkan apakah betul kemudian Kapolri Jenderal Listio Sigit sudah menawarkan kepada 56 plus 1 atau 56 pegawai KPK yang kemarin tidak dinyatakan lolos TWK. Betul, dan tadi malam kami juga sudah melakukan kontak dengan perwakilan dari 56 pegawai KPK yang tidak lolos tes wawasan kebangsaan ini. Ada beragam tanggapannya, Bram, mengenai tawaran yang diberikan oleh Kapolri dan juga dinyatakan oleh Kapolri sudah mendapatkan persetujuan Presiden melalui surat resmi pada 27 September 2021 kemarin. Tanggapan beragam ini, mereka ada yang menanggapi tunggu dulu, ingin melihat dulu bagaimana aturan dan prosedur yang nanti berlaku. Ada juga yang menolak dan kemudian ada pula yang nampaknya tertarik untuk kemudian bergabung dengan Polri sebagai aparatur sipil negara. Dan kalau kita juga mendengar bagaimana Menko Polhukam Mahfud MD kemarin menjelaskan mengenai duduk persoalan penawaran yang dilakukan oleh Kapolri Jenderal Listio Sigit dan juga Presiden Joko Widodo kepada 56 pegawai KPK tidak lolos tes wawasan kebangsaan ini adalah landasan hukum yang sebetulnya memang diatur di negara Republik Indonesia, yaitu pasal 3 Peraturan Pemerintah nomor 17 tahun 2020 tentang aparatur sipil negara, di mana Presiden Republik Indonesia berhak menentukan dan mengangkat juga memberhentikan ASN. Dan kemudian landasan hukum berikutnya adalah pasal 13 ayat 5 Undang-Undang nomor 30 tahun 2014 tentang administrasi pemerintahan, di mana Presiden dapat mendelegasikannya kepada pihak-pihak tertentu termasuk kepada Kapolri Jenderal Listio Sigit. Namun kemudian yang menjadi pertanyaan berikutnya, Bram, terkait dengan tawaran yang dilakukan oleh Polri. Ini ada beberapa hal, diantaranya adalah kalau memang kemarin sempat dinyatakan bahwa yang tidak lolos tes wawasan kebangsaan ini kemudian dinyatakan bergaris merah atau dicap merah begitu, artinya tidak dapat dibina. Waktu itu pimpinan KPK Alexander Marwata sempat menyampaikan hal demikian di dalam konferensi pers terkait dengan kelulus atau tidaknya 57 orang pada waktu itu. Dan kalau memang sudah dinyatakan tidak bisa dibina, kemudian diberikan cap merah, lalu ini kenapa kemudian pemerintah berubah sikap dan menawarkan kepada 56 pegawai ini untuk masuk ke Polri? Kenapa tidak kemudian dikembalikan saja ke institusi awalnya, yaitu di Komisi Pemberantasan Korupsi, dan kemudian berkarya kembali seperti sebelum adanya tes wawasan kebangsaan? Dan ini pula ya yang kemudian menjadi pertanyaan-pertanyaan yang muncul di masyarakat, termasuk pertanyaan yang juga muncul di antara ke-56 pegawai KPK yang dinyatakan tidak lolos tes wawasan kebangsaan. Tetapi yang pasti kami tadi malam juga berkomunikasi bahwa mereka saat ini sedang menelaah aturan-aturan yang kemudian akan dilakukan terkait dengan tawaran yang diberikan oleh Kapolri dan juga Presiden bagi mereka untuk diangkat sebagai aparatur sipil negara. Yang pasti, Bram, ketika kami ingat betul bagaimana saat itu pimpinan KPK Firly Bahuri, kemudian Alexander Marwata, Nurul Gufron melakukan jumpa pers di gedung KPK Jakarta tempat saya berdiri ini, menyatakan bahwa 56 pegawai yang tidak lolos tes wawasan kebangsaan tidak dapat diangkat sebagai ASN karena dipandang tidak memenuhi kriteria sebagai aparatur sipil negara. Dan ini yang kemudian menjadi pertanyaan besar, mengapa hari ini ada keterangan bahwa mereka dapat diangkat menjadi ASN namun di institusi lain, yaitu di institusi Polri. Meskipun memang hal ini menjadi hal yang juga patut untuk dipertimbangkan karena memang artinya ada ruang-ruang untuk berdiskusi di sini terkait dengan kesempatan bagi 56
pegawai KPK ini untuk kemudian dapat kembali mengabdi pada negara Republik Indonesia. Bram, kami juga masih menunggu bagaimana keputusan yang akan dilakukan oleh ke-56 pegawai ini, tetapi yang jelas tadi malam mereka sudah menyampaikan ada yang menolak, ada yang kemudian sedang berpikir, dan ada yang kemungkinan besar tertarik untuk masuk sebagai aparatur sipil negara di Polri. Bram, kembali kepada Anda. Ya, Maria, Anda sebutkan memang beragam tanggapan begitu dari pegawai KPK non lulus dari tes TWK ini. Namun dari informasi yang Anda dapatkan berdasarkan komunikasi itu, apakah nanti mereka yang akan diaktifkan di Polri begitu akan mengikuti tes lagi untuk menjadi ASN atau langsung bisa diangkat begitu, Maria, informasinya? Nah, ini juga Bram, tadi yang juga sudah saya sampaikan, mereka masih menelaah aturan-aturan yang berlaku, tetapi seperti yang juga sudah disampaikan oleh Menko Polhukam Mahfud MD bahwa ada landasan hukum tadi yang sudah saya sebutkan, yaitu PP nomor 17 tahun 2020 dan juga terkait dengan Undang-Undang nomor 30 tahun 2014, lebih tepatnya pada pasal 13 ayat 5, di mana nanti memang bisa dilakukan ini atas dasar kewenangan presiden yang berada dalam peraturan pemerintah nomor 17 untuk menunjuk, mengangkat, memberhentikan aparatur sipil negara, dan untuk kemudian hal-hal lainnya akan diatur ketika mereka memang sudah menyatakan bersedia ataukah tidak. Dan ini juga yang disampaikan oleh Kapolri Jenderal Listio Sigit dalam pernyataannya bahwa mereka bisa masuk ke Polri, kemudian menjadi ASN di Polri untuk memperkuat sistem pemberantasan korupsi yang akan dilakukan di tubuh Kepolisian Republik Indonesia. Tetapi kemudian aturan berikutnya akan ditentukan setelah memang adanya kesediaan yang juga ditawarkan atau kemudian diberikan oleh Polri dan juga diterima dengan baik oleh ke-56 pegawai KPK. Tapi kami di sini masih menunggu apa yang kemudian akan diambil, sikap-sikap apa yang nantinya akan dilakukan oleh 56 pegawai KPK. Yang pasti ada ruang di sini untuk bisa berdiskusi di antara pemerintah dengan 56 pegawai KPK yang tidak lolos tes wawasan kebangsaan. Artinya demikian, dan ini artinya ada juga hal-hal yang dapat kita ambil bahwa forum-forum diskusi seperti ini memang harus dibuka sehingga anak-anak bangsa yang kemudian sudah berkarya terlebih dulu untuk melakukan pemberantasan korupsi seperti 56 pegawai ini kemudian juga dapat tetap memberikan sumbangsinya terhadap negara. Bram, kembali kepada Anda. Baik, Maria, kita akan tunggu hasilnya seperti apa di 30 September mendatang. Terima kasih atas laporan Anda, Maria Sarjana, langsung dari Gedung KPK Jakarta.